Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Selamat Hari Raya Natal buat teman-teman yang Christian. Semoga damai Natal menyertai dan terus diberkati dengan kebahagiaan ya. Dan selamat liburan juga nih buat teman-teman yang sudah lagi holiday guys ya, untuk menyambut tahun baru 2025. So guys, anyway, how are you today? Hopefully you guys fine di hari libur yang berbahagia ini ya. Kita akan lihat Bitcoin mengikuti analisis sebelumnya yang saya sudah sharing ya guys, seputar reactionnya terhadap range level order block yang ada di lower time frame, yang manakala sebenarnya memang sih kalau kita lihat ya pastilah harapan kita adalah ngelihat market bisa sesegera mungkin rally gitu ya. Tapi di sini saya merasa kalau we are still probably have a consolidation period ya, atau momen konsolidasi, terutama ketika kita sudah tahu juga ya, ketika saya sampai ngulangin dua kata ketika ya teman-teman ya. Saya sudah ngecek sih dari sisi ETF ya, kemarin udah ada outflow guys. Kalau hari ini reportnya baru masuk sedikit. Kita lihat di sini ARK Invest masih jualan lagi ya, total $75 juta. Saya belum tahu nanti BlackRock gimana. Grayscale sih good newsnya 0, artinya dia nggak jualan tapi juga nggak ngebeli. Tinggal ya laporan dari tetangga-tetangganya gitu. Meanwhile yang menurut saya cukup menarik adalah Ethereum punya ETF. Itu malah inflow guys kemarin di saat Bitcoinnya outflow senilai $130,8 juta. Ya, I think the overall idea on Ethereum ETF kenapa dia masih menghijau, kalau saya nerusin dari previous video ya yang saya share ke teman-teman di sini, ini penting sekali sih. Kalau kalian belum nonton, saya saranin nonton. So yeah, kalau mempertimbangkan dari previous analysis yang saya sudah jelaskan ya soal Bitcoin dominance dan bla 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 bla, ya kalau teman-teman percaya Bitcoin dominance bisa reject dan bisa bergerak ke range yang lebih rendah based on historical cycle sebelumnya, it means Ethereum juga harusnya akan dapat peluang lah untuk kita ngelihat dia bisa rally ya. Cuman memang dengan cara mainnya ETF, I think market maker juga coba untuk nahan harga ya, biar gimana pun under 4,000 adalah good numbers buat mereka yang transaksinya udah dengan size besar. Jadi kalau misalkan 4.000 bisa naik ke let's say maybe ya at the end of this cycle $6,000 aja tuh udah bagus banget guys. 50% on Ethereum ya, I mean sampai lebih tinggi lagi mungkin gitu. Tapi ya ini udah diakumulasi juga kok lama ya. Saya cukup percaya banyak whales yang udah beli atau belanja dari kisaran harga 2.500-an. Ya, but that's for Ethereum. Dan sekarang lagi diakumulasi kayak gini, udah menurut saya udah tinggal nunggu waktu aja sih sampai dia pop out ya, kira-kira gitu. So guys, ya kita pengen update untuk progress Bitcoin. Nanti di akhir dari video ini saya bakal tambahin untuk si Space ID ya. Someone request soal itu. If you have any more requests, feel free ya to type di kolom komen di video ini. Dan saya ada rencana pengen live streaming guys ya. I don't know ya, maybe today, tomorrow, atau mungkin hari Jumat. Nanti saya akan update kembali, akan saya inform kembali lewat video update dan juga lewat Telegram. So make sure kalian standby di dua channel tersebut. So what is going on with Bitcoin ya? Here's a good news teman-teman sekalian ya. Kita ngelihat daily close dalam keadaan bullish engulfing. After kemarinnya itu ngebentuk doji, oke, atau spinning tops, atau bisa dibilang juga dengan istilahnya star pattern. Kondisi lain yang mendukung lagi selain closing yang bullish engulfing adalah dia coba untuk claim exponential moving average 21. So it's a good thing ya teman-teman sekalian. Ya ini juga naiknya didukung oleh S&P dan juga Nasdaq sih, yang technically closingnya balik lagi dalam keadaan positif. Even S&P 500 almost ngetes all time high-nya lagi dan closingnya jauh di atas EMA 21. Jadi klaim yang luar biasa ya, even for Nasdaq sekalipun ya. Memang kalau Nasdaq sebenarnya saya ngelihatnya juga it's just a retest gitu ya. I mean ya kita bisa considering ini adalah retest terhadap previous SNR-nya atau high point-nya dan mantul lagi. Jadi kalau saya sekilas ya teman-teman, sebenarnya saya nggak bilang kalau market
will be totally bearish gitu kan, karena ada orang yang mungkin beranggapannya bisa kayak gitu. Yang saya lihat market just part of the retest, just part of the correction. Finishnya kapan kita nggak pernah tahu guys ya. Tapi kalau misalkan acuannya Elliott Wave, lagi-lagi kita diingatkan ya, kalau Elliott Wave sendiri mengatakan ada potensi correction itu sebanyak 3 wave. Whether dia jadinya flat ya, artinya dia hanya konsolidasi, atau dia zigzag, intinya biasanya kalau koreksi itu berlangsung dengan pergerakan yang korektif ya. Jadi kalau saya boleh mengambil kesimpulan, teman-teman, kamu bisa lihat langsung dari sini aja mana yang lebih impulsif, di compare naiknya dengan di compare turunnya. Kalaupun dia ngebentuk ABC, jawabannya ya turunnya teman-teman yang lebih korektif dan naiknya yang lebih impulsif. Sehingga dengan keseluruhan tren yang relatively bullish ya, kita juga nggak bisa mengabaikan segala opportunity yang ditawarkan pada pergerakan di time frame kecilnya. Kira-kira begitu ya. Even buat altcoin sekalipun ya, dengan pergerakan yang relatif masih oke, saya rasa harusnya sangat ideal ya untuk dimanfaatkan. Either kalian yang mungkin di spot only, atau buat kalian yang aktif melakukan trading ya, saya rasa itu bisa dimanfaatkan atau bisa dipertimbangkan. But for now guys, still with my previous analysis, saya percaya kalau Bitcoin bisa retest ke 100.000 sampai 102.000 based on analysis ini ya. But doesn't mean saya expecting Bitcoin untuk begini gitu ya. Saya nggak expect seperti itu. Harapannya ya udah pasti pengennya dia naik ijo-ijo aja gitu kan. But here's the fact guys ya. Biar gimana pun kita harus tahu kalau di sini di time frame 4 jam itu masih ada godfather-nya ya, atau masih ada jagoannya gitu. Dan kita belum retest tuh ya sampai dengan 50% dari keseluruhan penurunan ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dan kita gunakan Fibonacci aja, 50%-nya itu pas di $100.000, yang manakala merupakan previous support resistance-nya. Nah, ini sebenarnya nggak bisa diabaikan teman-teman sekalian ya. Kalau saya mau bilang, okay, this is very totally bullish, ya satu yang saya butuhkan dari Bitcoin adalah dia claim dulu 100.000 atau 102.000 dengan keadaan yang impulsif, and then pullback-nya atau retracement-nya terjadi dalam fase yang korektif. Now I'm gonna very bullish gitu. Tapi kalau misalkan itu belum terjadi dan kita masih on the way menuju ke level tersebut, ya kita belum bisa mengambil kesimpulan. But one thing for sure yang sudah saya sampaikan di previous video update adalah we do have confirmation reaction dari order block-nya. Jadi inducement yang berlangsung di sini itu kembali disambut oleh buyers di range tersebut dan langsung diangkat naik ke harga yang lebih tinggi. Jadi so far ya ada orang bilang kayak Santa Rally nggak nih ya, Santa Rally jalan nih dan bla bla bla. Well, this is not rally ya, karena rally itu harusnya posisinya kayak begini. Nah, ini baru rally nih. Nah, ini rally ini namanya. Dia jadi one way to the upside gitu ya. Kalau misalkan ini aja kita baru mau retest ke potential lower high gitu kan. Jadi kita belum bisa bilang ini rally gitu. Cuman ya biar gimana pun hijaunya patut kita hargai ya. At least ngasih sebagian altcoins jadi bisa dapatkan performance. Ya kayak previously saya ada ongoing setup di Mocha and udah lagi running profit ya. It was nice move dari Mocha. Kemudian ada ngeliat Ace juga. Ya, lagi ongoing bergerak tapi belum terlalu banyak, belum terlalu signifikan, but still it's a good setup teman-teman dan saya coba untuk manfaatkan. Jadi ya harapan saya memang pasti naik dulu ya. Cuman nanti di level tersebut kita boleh antisipasi apakah dia akan ketahan atau dia akan meneruskan rally-nya dan breakout dari sana. Baru kemudian kita ambil langkah berikutnya pada alts atau pada market secara keseluruhan ya, kira-kira begitu. And the next question ini dari someone yang sempat memberikan komen ya di previous video, ditanya soal Space ID ya, what is going on with Space ID? I think personally guys, I believe Space ID have a potential for
rally ya. Di sini dia cukup bullish dari segi price action. Kalau kita gunakan Fibonacci dari swing yang sebelumnya, kita tambahin OTE, harusnya kita ngelihat dia coba untuk holding on ya di kisaran 62% atau 0,79%. Jadi kayak di tengah-tengahnya. Dan selain itu, kalau kita tambahkan SNR juga ya, technically ini adalah part of the retest dari SNR. And I think the reaction is quite good ya teman-teman sekalian. Dalam artian kita udah ngelihat dia bertransisi dari selling pressure yang agresif menjadi konsolidasi, dan dari konsolidasi tersebut disambut dengan a breakout ya, disambut dengan a breakout and a retest dalam 2 minggu terakhir. Jadi prosesnya lebih kurangnya kayak begini. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini dipanjangin trend line-nya, ya kita bisa bilang it's part of the retest, and hopefully IT bisa mengkonfirmasi higher low-nya dari area ini untuk dia kemudian bergerak ke range yang lebih tinggi ya. So far lihat sekilas langsung kayak gitu sih bayangan atau gambaran yang saya bisa lihat ya, atau saya bisa sampaikan pada teman-teman yang requestnya seputar Space ID. So what's next ya on Space ID? Well, I don't know for sure teman-teman sekalian, karena it will be depending on how the market react dari si Bitcoin-nya. Ya, kalau misalkan Bitcoin-nya again ya, dia bisa confirming breakout dari area yang saya marking sebagai potential lower high, I think Space ID juga bisa ada kesempatan untuk bisa claim area $0.7 anytime soon. Ya, kira-kira begitu. Kenapa saya katakan begitu ya? Karena naiknya ya bisa dibilang relatif oke, lalu pullbacknya terjadi dalam 3 wave correction. So kalaupun next move-nya dia impulsif, ya berarti harapannya udah pasti di atas area resistance yang sebelumnya. Karena logika berpikirnya sederhananya adalah ini higher high, jika ini adalah higher low, maka ini adalah potentially higher low-nya, dan itu artinya kita bisa ngelihat dia ada potensi untuk creating higher high. Nah, itu gambaran saya sih kalau lihat sekilas dari Space ID. Alright, ya, I think that's gonna be the update for today teman-teman sekalian. Semoga informasi yang saya coba deliver bisa bermanfaat dan bisa memberikan tambahan referensi analisis buat teman-teman sekalian. Overall on Bitcoin, I think we see a nice rebound, tapi apakah itu cukup untuk membuat market kembali rally? Well, I don't think so ya, selama kita belum bisa claim $100.000 ya. That's gonna be my conclusion. Okay, so God bless to everyone. I'll see you guys again in the next update, and happy holiday guys. God bless, cheers, and bye bye guys.